Halo, selamat datang kembali pada mata kuliah Sosiologi Agama pada Prodi Pendidikan Sosiologi di FIS UNY. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan perkuliahan dengan topik berikutnya adalah tentang agama dalam masyarakat modern. Perkuliahan akan berlangsung sekitar 30 menit dan silakan mengikuti. Pada materi ini, saya akan mengulang kembali, membuat refleksi terkait dengan perdebatan teoretik yang sudah kita bahas selama perkuliahan terkait dengan sekularisasi dan desekularisasi. Dengan melihat peta dunia, bagaimana kedua hal ini, dua gejala ini, sekularisasi dan desekularisasi, di mana yang pertama menjelaskan bagaimana agama mengalami penurunan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Dan gejala yang kedua adalah bangkitnya kembali atau masih tetapnya peran pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat di era modern ini. Dengan melihat peta dunia, bagaimana antar negara mengalaminya. Dan kemudian diakhiri dengan sebuah kesimpulan, dengan saya akan memperkenalkan sebuah perdebatan, sebuah konsep baru tentang yang disebut dengan multiple modernities atau modernitas ganda, di mana uh, hasil dari modernisasi di setiap bangsa dan negara itu berbeda satu sama lain. Untuk itu, saya akan mulai dengan mengulang sedikit tentang sekularisasi. Saya tampilkan di sini sebuah kampanye tentang ateisme di London, yang dia memasang iklan besar, banner di bis-bis kota, double decker bus di London. Bis-bis merah di London yang sangat terkenal. Yang intinya adalah mereka menselebrasi apa yang dikenal dengan ateisme, atau sebuah efek dari sekularisasi ketika agama tidak lagi punya pengaruh di situ. Untuk itu kita ingin melihat sebuah kutipan dari She Wright Mills yang saya kutip di sini, yang saya terjemahkan kira-kira, once the world was filled with sacred, pada masanya ada satu era di mana dunia ini sangat penuh dengan nilai-nilai sakral, baik itu dalam praktik, dalam kehidupan masyarakat real, dan dalam bentuk institusi, kelembagaan. Lembaga-lembaga agama sangat powerful, sangat mengatur mana yang disebut sakral dan mana yang tidak. Namun setelah reformasi, gerakan Protestan yang menolak dominasi Katolik, kemudian dilanjutkan dengan Renaissance, kemudian dengan revolusi Prancis, revolusi Amerika yang menuntut adanya lembaga negara yang sangat powerful, yang independen dari pengaruh agama. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri di Inggris yang merusak tatanan-tatanan lokal yang sebelumnya diatur dalam komunitas-komunitas agama. Kemudian dilanjutkan dengan kolonisasi di Asia, di Amerika Latin, di Afrika. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, adanya modernisasi, globalisasi, dan gerakan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, maka andilnya adalah in due course, maka hanya tinggal waktu yang sakral itu akan kemudian menghilang. In due course, the sacred soul disappear altogether. Except, kecuali, possibly in the private realm, kecuali di ruang-ruang privat, individu-individu yang masih dalam beberapa hal masih menginginkan nilai-nilai sakral tadi. Dengan kata lain, sekularisasi memprediksi bahwa agama akan hilang, pengaruhnya akan menurun, bahkan hilang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di seluruh penjuru dunia. Nah, teori ini sangat dominan dalam sosiologi, dalam sejarah, dalam histori maksud saya, dalam politik, dalam kajian ekonomi, dan sebagainya. Sampai akhirnya kemudian ada Peter Berger
Peter Berger dikenal sebagai di tahun 60-an, dia banyak membuat publikasi terkait dengan teori sekularisasi. Peter Berger menyatakan yang sangat kontroversial, "The world today, with some exception, is furiously religious as it ever was." Dunia saat ini dengan sedikit pengecualian masih sangat religius seperti sebelumnya dan di berbagai tempat yang lain. Artinya, semua teori tentang sekularisasi salah. Ini Peter Berger yang menyatakan. Nah, pada abad 21, saya ambilkan foto Pope Francis, Paus Francis di Vatikan beberapa tahun yang lalu ketika dia melakukan misa. Saya lupa ini di foto misa Natal atau misa Paskah. Tapi jelas, lapangan Santo Petrus di Vatikan itu penuh, full. Berdesak-desakan orang. Dan itu terjadi di pusat Eropa, di mana sekularisasi terjadi. Artinya, dominasi pengaruh agama, dalam hal ini agama Katolik, masih sangat begitu dominan, bahkan itu di Eropa. Dengan kata lain, di abad 21, modernisasi menjadi sangat masif, sudah mengalami masuk ke tahap lanjut, tapi agama tidak begitu saja menghilang. Bahkan agama tetap banyak dianut, lembaga keagamaan tetap eksis, dan masih mencoba melakukan upaya untuk mempengaruhi ruang-ruang publik, kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Dengan kata lain, prediksi sekularisasi bahwa agama akan pudar seiring dengan modernisasi tidak terbukti. Nah, dua hal ini yang selalu menjadi perdebatan dalam kajian sosiologi agama. Apakah kita mengalami sekularisasi? Apakah kita saat ini sudah mengalami desekularisasi? Nah, dua perdebatan ini yang saya ingin coba urai dengan mengeluarkan sebuah karya dari Pippa Norris and Ronald Engelhardt. Sebuah buku yang sangat luar biasa berjudul Sacred and Secular, Religion and Politics Worldwide. Buku ini sudah diterjemahkan dalam judul dalam bahasa Indonesia, Sekularisasi Ditinjau Kembali, Agama dan Politik di Dunia Dewasa Ini. Anda bisa cari bukunya, terjemahan, kalau Anda berminat untuk membacanya, karena ini buku yang sangat bagus. Buku ini menggunakan data empiris dari data World Value Survey yang dilakukan sejak tahun 1981 sampai tahun 2001, hampir sekitar 20 tahun. Yang salah satunya mengukur bagaimana sekularisasi dan religiusitas antar negara terjadi. Dalam arti dia mengukur partisipasi kegiatan agama di gereja, di masjid, di kuil, di tempel, atau di pura. Nilai beragama dalam kehidupan, bagaimana individu menempatkan agama, apakah penting, tidak penting dalam kehidupan sehari-harinya, dan kepercayaan agama, Tuhan hari akhir, biasanya. Nah, kita lihat datanya, apa yang dimunculkan dari buku ini. Saya tampilkan perbandingan negara agraris, industrial, dan post-industrial. Ini data ini menarik. Data ini mengungkapkan, ini dari buku yang mengatakan bahwa ada pola yang serupa. Yang sekularisasi itu terjadi ketika kita menilai, memperbandingkan antara negara yang masih sangat agraris, masih ekonominya masih diatur atau bertumpu pada sektor agraris, pertanian, perkebunan, dan sebagainya, dan negara-negara yang mengalami industri manufaktur, ketika ekonominya sudah tidak lagi tergantung pada produk-produk agraris, agriculture, pertanian, peternakan, tapi lebih pada produk-produk industri di pabrik. Nah, polanya sama. Kita lihat di sebelah kiri, attend religious service at last week, atau seminggu sekali menghadiri kegiatan keagamaan di tempat ibadah, di gereja, di masjid, atau di tempat ibadah yang lain. Nah, kita lihat,
Pada masyarakat agraris, nilainya 44. Pada negara industrial 25, dan negara post-industrial lebih kecil lagi, 20. Artinya ada penurunan. Masyarakat yang semakin ekonominya semakin berkembang dari agraris ke industrial hingga ke post-industrial, tingkat partisipasi dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah menurun. Pola yang sama pada pray daily, daily prayer. Pada itu bisa diterjemahkan ibadah, atau kalau dalam tradisi Islam itu adalah sholat sehari-hari. Sama. Pada masyarakat agraris, masyarakat yang negara saat ini masih agraris, dia 52. Pada negara industrial hanya 34, dan negara post-industrial tinggal 25 yang berdoa setiap hari per mungkin 100 penduduk. Kemudian nilai yang lebih dramatis adalah pada bahwa agama itu masih penting dalam kehidupan atau tidak. Pada masyarakat agraris itu menjadi sangat penting, 64%. Sedangkan pada masyarakat industrial tinggal 34, dan pada masyarakat post-industrial dia hanya 20. Jadi lebih dramatik. Kita lihat, dalam masyarakat agraris pun agama penting, tapi mereka yang rajin beribadah itu bisa lebih sedikit. Tapi pada masyarakat yang post-industrial dengan tingkat pendapatan yang tinggi, yang orang sudah banyak kerja di sektor manufaktur, jasa, dan sebagainya, perbedaannya lebih sangat mencolok. Agama menjadi tidak penting, dan partisipasi mereka dalam agama, nilai agama, bahkan kemudian beribadah dalam kesehariannya, sudah sangat-sangat sedikit. Nah, ini menyatakan satu clue pertama. Modernisasi yang identik dengan industrialisasi dan post-industrialisasi mau tidak mau menurunkan tingkat religiusitas masyarakat, atau dengan kata lain, mendorong proses sekularisasi. Sedangkan grafik yang kedua, ini sebenarnya saya ambil dari buku yang lain, buku dari dikarang oleh Pepa Norris dan Ronald Angel Hart, tapi ketika dia membahas modernisasi. Nah, kita lihat negara dengan pendapatan yang tinggi, Jepang, Swedia, Jerman, Denmark, kemudian Switzerland, Perancis, Belgia, Inggris, New Zealand, Kanada, Australia, Netherlands, Belanda, dan USA, terutama mereka menunjukkan, ini kalau kita lihat dia di posisi yang kanan atas, berarti negara ini mengalami sekularisasi, rational value, dan self-ekspresi yang tinggi. Negara-negara yang cenderung di level berikutnya, mereka mengalami sekularisasi tapi tidak sebesar negara-negara yang pendapatannya tinggi. Sedangkan negara yang low income, pendapatannya rendah, sekularisasinya menjadi sangat sedikit atau belum mengalami itu. Jadi kita lihat petanya ini. Anda lihat negara-negara dengan middle income seperti Bosnia, Kroasia, Cina masuk di sana, dia mengalami sekularisasi juga sedikit. Uruguay. Kemudian negara-negara yang low income, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Zimbabwe, Azerbaijan, sampai kemudian Algeria, mereka cenderung tidak atau belum mengalami sekularisasi. Jadi tingkat pendapatan per kapita sebuah negara sebagai efek tidak langsung dari industrialisasi, mau tidak mau dia berpengaruh terhadap bagaimana sekularisasi itu terjadi dalam masyarakat. Mereka yang pendapatannya tinggi cenderung mengalami sekularisasi lebih masif, sedangkan mereka yang middle, di tengah, mengalami tapi tidak semasif, dan low income cenderung belum mengalami itu. Peta yang lain, sekularisasi, Eropa Barat yang Protestan. Dengan kata lain, negara-negara di Eropa Barat yang cenderung Protestan lebih mengalami sekularisasi. Di sana ada kombinasi nilai. Nilai rasionalitas yang makin tinggi dan nilai kebebasan ekspresi yang semakin tinggi.
Sedangkan negara-negara Katolik, bekas komunis, Soviet, mereka cenderung mengalami juga sekularisasi meskipun tidak semasif di negara-negara Protestan dengan self ekspresi yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan negara-negara Asia Selatan, Afrika, kemudian Amerika Latin, mereka yang cenderung tidak mengalami rasionalitas yang tinggi dan juga self ekspresi yang tidak juga begitu tinggi. Peta berikutnya adalah bagaimana kita membandingkan negeri Protestan yang memiliki pendapatan tinggi sekuler, kemudian yang low income, yang kebetulan di sini adalah negeri-negeri seperti negeri-negeri yang mayoritas Muslim, Hindu, seperti India maupun Nigeria. Low income cenderung kemudian tidak mengalami sekularisasi ini lebih masif. Mereka cenderung lebih religius dan maksud saya tidak mengalami, namun dengan low income pendapatan yang rendah. Nah, peta ini, beberapa peta yang saya tampilkan, dari pertama, ini tentang perbandingan industri, non-industrial, agraris, post-industrial, kemudian peta pendapatan, dengan tradisi, kombinasi dengan tradisi Protestan, Konfusianisme, Islam, ex-Katolik, komunis, kemudian ke tradisi yang sama, historically Protestan, historically Katolik, dan historically mungkin Muslim, kita kombinasi dengan tingkat pendapatannya akan kelihatan. Sekularisasi mau tidak mau terjadi. Ketika sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah negara mengalami industrialisasi dan peningkatan pendapatan. Seperti yang saat ini kebetulan dialami oleh negeri-negeri di Eropa Barat yang kebetulan kebanyakan Protestan. Sedangkan negeri-negeri yang lain yang tingkat pendapatannya belum terlalu tinggi dan cenderung berasal dari tradisi non-Protestan, mungkin kita bisa link mengapa Weber menulis tentang Protestant ethic and the spirit of capitalism. Karena dia melihat Protestan sejak awal mengalami transformasi beragama yang cukup masif, yang artinya menjadi semakin sekuler. Tradisi-tradisi dalam masyarakat yang lain yang cenderung tidak mengalami modernisasi, industrialisasi, dan kebetulan mereka secara tradisional berasal dari agama Hindu, Islam, Katolik, maka kita bisa lihat sekularisasi belum terjadi. Nah, peta-peta ini mengungkapkan bahwa sekularisasi mau tidak mau masih menjadi teori yang menjelaskan bagaimana kehidupan, transformasi kehidupan beragama di dunia ini terjadi antar negara secara komparatif. Negara-negara yang mengalami industrialisasi, modernisasi, cenderung tetap sekuler. Hanya memang kebetulan mereka Protestan. Sedangkan negeri-negeri yang lain yang cenderung masih Katolik, yang cenderung berasal dari tradisi Islam, Hindu, yang kebetulan modernisasinya belum sangat masif, masih cenderung religius. Nah, peta tadi mengungkapkan itu. Kesimpulannya, ada sebuah kajian yang menarik dari Samuel Eisenstadt, yang ketika dia mengungkapkan konsep tentang multiple modernities. Dengan kata lain, modernitas selama ini ditandai atau dipahami sebagai embrio, sebagai pendorong terjadinya sekularisasi. Namun, apakah semua bangsa, semua negara yang mengalami modernisasi akan otomatis menjadi sekuler? Nah, peta yang saya ungkapkan sebelumnya, dengan perbedaan modernisasi dan sebagainya, juga membuka peluang. Apakah konsekuensi modernitas dalam beragama itu akan tetap seragam, dalam arti menjadi sekuler, atau yang lain? Nah, Eisenstadt sejak awal mengungkapkan, kita perlu melihat bahwa efek, konsekuensi dari modernisasi itu sangat beraneka ragam. Bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Tidak otomatis kemudian sekularisasi.
Nah, ini yang ingin saya tekankan. Ketika kita melihat secara komparatif, ketika kita melihat perkembangan transformasi kehidupan beragama di berbagai negara, termasuk di Indonesia, kita tidak hanya eh, terpaku pada perdebatan pada sekularisasi dan desekularisasi, tapi melihatnya dengan multiple modernities. Ada berbagai arah, konsekuensi dari modernitas yang bisa berbeda-beda di negara-negara bangsa-bangsa yang berbeda dalam hal kehidupan beragamanya. Oke, saya kira sekian untuk perkuliahan ini. Silahkan baca materi-materi yang sudah ada di Bismart yang akan saya tambah, dan kalau Anda ada pertanyaan, silahkan kirimkan ke email saya atau di Bismart untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Selamat siang.